Cukup jelas. Oke, jadi buat Intan nih, apa nih yang bisa kita diskusikan hari ini? Kamu ada pertanyaan apa? Yang sifatnya general dulu. Itu Pak terkait CV saya itu apa cara apa yang pengalaman kerja yang saya buat itu kayak detail atau enggak atau perlu penjabaran yang lainnya gitu Pak. Aku nggak bahas soal CV-mu dulu. Mungkin pertanyaan yang sifatnya umum ada nggak? Atau pertanyaan kamu adalah kamu sebenarnya masih bingung gimana caranya menjabarkan pengalaman kerja di CV gitu ya? Apa Pak? Soalnya suara Bapak putus-putus. Cek, cek, cek. Kayaknya sinyal kamu di Iya, atas coba deh. putus-putus. Suaraku jelas nggak di situ? Jelas Suaraku cuman terkadang putus-putus. kalau sekarang udah jelas atau masih sama aja? Sama. Bapaknya ngomongnya jelas cuman agak terputus-putus gitu Pak. Iya. Mungkin pertanyaannya tadi adalah gimana caranya menuliskan pengalaman kerja gitu ya, menjabarkannya gitu di CV gitu kali ya. Iya. Oke, jadi aku jelasin dulu ya Intan ya. Kalau suaranya nanti kurang jelas karena memang di daerah kamu memang jauh sih dari sini. Sinyalnya lagi nggak bagus nggak apa-apa. Aku nanti tinggal ditonton ulang penjelasanku. Iya. Jadi Iya, eh, nggak apa-apa. secara umum gini Tan, pada saat orang sudah memiliki pengalaman kerja, maka pengalaman kerjanya itu wajib dia tulis dari yang terkini dulu. Jadi silahkan tulis dari yang terkini. Yang sekarang terus mundur, 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 mundur gitu. Alurnya gitu. Sebenarnya aturannya itu mau alurnya maju atau mundur sama aja. Sama-sama boleh. Tapi aku akan menyarankan yang terkini yang ditulis duluan. Nah, pengalaman yang terkini yang ditulis itu ya, atau semua pengalaman kerja aja deh, semua pengalaman kerja yang boleh ditulis di CV itu kalau mau sempurna ada 5. Pertama adalah ada nama perusahaannya. Yang kedua adalah periode bekerja di sana. Kapan masuk, kapan keluar. Kalau memang statusnya masih bekerja, tulisannya ya udah misalkan Januari 2015 strip gitu sekarang gitu sampai sekarang gitu. Misal gitu. Jadi nama perusahaan, 2 periode, 3 adalah jabatan kamu. Jadi posisi kamu di sana sebagai apa? Yang keempat itu adalah deskripsi pekerjaan. Jadi silahkan tuliskan itu. Ingat ya, deskripsi pekerjaan dia menggambarkan tanggung jawab yang diberikan kepada kamu, bukan definisi umum. Banyak orang menuliskan deskripsi pekerjaan itu adalah definisi umum. Padahal yang kita pengen tahu Mm-mm. adalah kamu tuh di sana diberikan tanggung jawab apa. Kayak gitu. Oke. Nah, yang Iya, kelima, oke. kalau mau yang sempurna adalah pencapaian. Jadi selama kamu bekerja di sana, kamu punya pencapaian apa? Ini 5 poin yang wajib ada di Nah, CV. Kayak gitu. banget. Nah, dari semua itu, dari kelima poin ini, ada banyak pengalaman kerja yang boleh tulis di CV. Entah waktu kamu jadi karyawan, entah karyawan tetap, karyawan kontrak gitu ya. Karyawan kerja harian kayak daily worker gitu. Terus kamu misalkan ada freelance, ada part-time, ada magang, internship gitu. Ada jadi asisten dosen dan lain-lain. Itu kamu boleh masukkan ke CV semua. Jadi ibaratnya itu adalah jenis-jenis yang boleh dimasukkan ke CV. Kalau pengalaman CV-mu udah banyak gitu, kamu juga boleh memilih cuma CV cuma pengalaman kerja tertentu yang relevan dengan sesuai yang kamu lamar gitu juga boleh kayak gitu. Nah, biasanya orang tadi kan kalau nyambung ke pertanyaanmu adalah kamu pengen nanya cara nulis deskripsi pekerjaan. Deskripsi. Nah, Iya. deskripsi itu ya tadi aku ulang lagi bahwa deskripsi pekerjaan itu tuliskan tanggung jawab yang diberikan kepada kamu, bukan definisi umum. Banyak orang menuliskannya itu definisi secara umum. Misalkan kamu misalkan kamu kerjaannya itu sebagai seorang sales ballpoint. Jadi kamu nulisnya cuma
menawarkan ballpoint ke calon pembeli gitu. Nah, itu kan definisi umum. Seorang penjual ballpoint Iya, itu definisinya. Yang pengen kita tahu itu adalah menawar. tanggung jawab yang diberikan ke kamu apa gitu. Misalkan gitu, menjual ballpoint merek ini di 100 kota di Indonesia misalkan gitu. Atau memimpin Iya, 5 orang supervisor dan 100 orang staff untuk menjual ballpoint di area mana gitu. Jadi munculkanlah tanggung jawab semacam itu. Oke. Itu yang harus dituliskan di CV. Jadi jangan sampai nulis di CV itu cuma cuma generalnya saja. Nah, untuk yang sudah kamu tulis, coba sambil dibayangkan, ada nggak yang bisa ditulis dengan memunculkan angka gitu. Misalkan di situ ada kamu nulis adalah bertemu atau presentasi ke atau menawarkan produk baru ke calon konsumen pembeli. gitu, pembeli gitu. Masukin angka di situ. Bertemu rata-rata 50 orang calon customer baru, misalkan gitu. Jadi munculin angka. Menjual Hmm, produk ballpoint ke calon pembeli. Ya akhirnya kamu langsung nyampein aja gitu. Menawarkan produk ballpoint atau apa misalkan. Menjual produk ballpoint untuk mengejar target sekian buah atau sekian pieces atau sekian bungkus per hari gitu gitu. Jadi ada sampaikan sampaikan ya yang sifatnya munculkan angka kayak gitu. Jadi munculin angka nggak apa-apa gitu. Membuat apa misalkan mereka rata-rata 2.000 order harian dari konsumen gitu. Misalkan ya boleh gitu. Munculin angka jadi biar kita tahu seberapa banyak gitu. Tadi misalkan memimpin penjualan ballpoint di 10 outlet yang tersebar di kota A misalkan gitu. Kan ada angka-angka mulu tuh ya kayak gitu. Jadi silahkan iya, munculkan angka. Tidak hanya tidak hanya yang sifatnya general gitu. Dan itu boleh dijabarkan semacam itu juga boleh gitu. Memunculkan angka itu malah lebih bagus kayak gitu. Itu yang bagus gitu ya. Terus kalau misalkan kamu nulis tadi aku bilang ada prestasi atau achievement atau pencapaian tadi itu juga boleh dimasukkan di ke depan. pengalaman kerja. Jadi satu dengan menu pengalaman kerja boleh, bikin judul sendiri juga boleh pengalaman kerja gitu. Di situ baru nulis achievementnya gitu. Jadi nanti di sesi detail aja aku jelasin ya apa namanya? Kamu nulisnya udah bener atau belum gitu. Iya, Kalau aku lihat sekilas sih udah oke aja ya. Cuman aku cuma ngelihat ada beberapa poin yang sebenarnya kamu bisa memunculkan angka. Biar kamu tuh entah. menunjukkan yang kita pengen tahu tuh bukan deskripsi pekerjaanmu gitu. Kalau orang misalkan ini, orang punya kerjaan sebagai sales, ya kita tahu orang kerjaan sebagai sekretaris, orang kerjaan sebagai admin, ya kita tahu definisinya apa. Tapi kamu sebagai admin tuh pernah dikasih kepercayaan sebesar apa? Itu yang kamu jual sebenarnya. Itu. Mungkin orang yang sebagai admin ada banyak, tapi tidak semua admin loh pernah Iya, ngerjain hal-hal kayak yang kamu lakukan. Nah, kayak gitu. Jadi itu yang iya, apa namanya? Yang harusnya ditonjolkan gitu ya. iya berupa. Oke. Terus ada pertanyaan apa yang sifatnya general dulu yang kamu masih bingung sejauh ini? Yang tanpa tanyakan gitu, kayak gini satu lagi, Pak. Kan Mm-mm. kita melamar pekerjaan gitu kan, Mm-mm. oh, melalui via email. Cuman berkas lamarannya itu kita satu padukan jadi satu PDF atau berkas lamaran dengan surat lamaran sama CV sama ijazahnya itu dibedakan atau digabung. Digabung jadikan satu file PDF. Jadi satu file PDF berisi banyak halaman. Oh, terkadang ada yang Intan lihat kan Pak, surat lamarannya dipisah gitu. Jadi antara ragu atau enggaknya gitu. Kalau Terkadang tidak, apakah itu, mm-mm. terkadang kalau misalnya masukin lamaran via email, kok nggak ada respon atau gimana, atau salah pengiriman dokumen atau gimana gitu. Itu yang Intan ragukan Pak. Gini, kalau ngirim lamaran nggak ada respon, itu ya kemungkinannya banyak. Pertama, kamunya emang nggak cocok, nggak sesuai.
Yang kedua mungkin Iya. dokumenmu memang belum dibaca tapi mereka udah nemuin kandidat gitu. Mungkin kamu cocok tapi butuh sabarlah aja, belum giliranmu di review, banyak kemungkinannya. Tapi kalau misalkan Iya soal sih. penyusunan dokumen tadi, cuma ada dua aturannya. Pertama, ikuti yang diminta gitu. Kalau memang diminta. Misalkan, silahkan kirimkan dokumen silahkan kirimkan semua dokumen dijadikan satu file jadi RAR gitu misalkan ya, gitu diekstrak. Ya udah ikuti. Silahkan kirimkan dokumen dijadikan Word. Ya ikuti. Silahkan kirimkan dokumen jadi PDF. Silahkan ikuti gitu. Jadi kalau ada arahan khusus, ikuti. Nomor dua, kalau nggak ada arahan khusus, berarti kamu ikuti ya lazimnya gimana, cenderungnya kebanyakan gimana, umumnya gimana. Nah, umumnya itu adalah menjadi satu file PDF yang terdiri dari banyak halaman gitu. Ini email ya, kita ngomongin email. Gitu. Email. Apalagi? Kalau kita secara datangi langsung tempatnya gitu kan Pak, walaupun tidak adanya loker apa itu boleh? Oke, lowongan pekerjaan disamperin kalau ada pengumumannya, jawabannya adalah boleh. Kalau nggak ada pengumumannya, jawabannya boleh juga. Tapi Heeh. kalau tidak ada info loker, tapi kamu datengin, gitu, bisa dibilang kemungkinannya itu lebih kecil. Boleh nggak tetap kita datengin? Boleh, asalkan apa? Yang secara online udah habis, udah kamu habisin. Yang nomor Ya. dua, karena gini, ngedatengin tempat itu pasti makan waktu lebih lama. Dokumennya pasti mungkin di print dan lain-lain, ngabisin cost yang lebih tinggi daripada kamu tinggal duduk terus klik kirim gitu ya. Nah, apalagi nggak ada info lokernya. Nggak ada info lokernya ini kemungkinannya makin rendah lagi. Udah makan waktu, makan kos, ya kan? Belum tentu diterima lagi. Mungkin sampai tempatnya juga kayak maaf mbak nggak ada lokernya, maaf teh nggak ada Nggak ada lokernya loker, gitu, iya. nggak ada lokernya, mau ya udah titip aja CV-nya, oh nggak usah bawa pulang emang lagi nggak ada nanti gitu, gitu kan. Kalau di Iya. sifatnya boleh nggak boleh, kamu bolak-balik dari rumah ke salah satu tempat ini berapa jam, katakanlah 1 jam, ke sana setengah jam, ke sini setengah jam. Nah, Pulangnya setengah jam. nah 1 jam itu kalau kamu di depan laptop udah berapa lamaran bisa kamu kirim, tinggal klik gitu. Ingat ya, kalau sifatnya boleh atau enggak itu boleh. Karena ada juga teman-teman yang ngirim lamaran ke perusahaan yang lagi nggak buka loker, itu pun juga bisa. Yang secara online juga aku pernah nemuin orangnya, yang disamperin langsung juga aku pernah lihat orangnya. Ada orangnya yang pernah bercerita. Tapi kita sebagai pencari kerja itu kan harus bekerja yang efektif. Efektif ya. Menggunakan waktu yang seefektif mungkin dengan menekan biaya kos gitu ya, kos itu karena kita belum ada pemasukan, misalkan aku belum bekerja gitu ya, belum ada pemasukan, jadi kita menggunakan energi, waktu, pikiran, tenaga, uang yang seminim mungkin untuk menghasilkan yang seefektif mungkin kan gitu. Nah ini kalau Iya. kamu mau nyobanya kayak, oh iya kak ternyata kantornya di samping rumahku, ya udah nggak apa-apa samperin aja udah gitu. Cuman kalau memang jauh, makan waktu, butuh ini itu, ada resiko ini itu, ya kan itu. Nah itu yang harus tadi dipertimbangkan. Tapi jawaban pendeknya cuma satu kata, boleh gitu ya. Boleh. Boleh gitu. Tapi penjelasannya kayak tadi Iya. ya. Apalagi yang kamu masih bingung atau yang kayak kok orang-orang begini sih gitu. Aku nggak yakin nih kok pada begini sih gitu. Yang kamu kepikiran gitu. Kok kebanyakan gini nih, bener nggak sih gitu-gitu. Ya kadang kalau sama misalnya kita kan sama-sama melamar pekerjaan gitu kan Pak. Kok orang dengan mudah ya gampang dapat pekerjaan gitu. Padahal kalau boleh dibilang nilai sama apa yang di waktu kita kuliah juga berbeda gitu. Kok orang dengan gampangnya gitu kan? Oke. Kalau ini pertanyaan ini menarik ya sebenarnya ya. Dia bisa luas kemana-mana. Kok ada orang kampusnya sama, jurusannya sama, IPK-nya beda, dia malah nilainya lebih rendah dari aku, ibaratnya gitu. Tapi kok
dapat kerjanya lebih mudah gitu ya. Mudah ya. Ya ini tanpa aku mau ngomongin unsur yaitu rezekinya dia, aku nggak bahas di situ ya, Iya, karena memang rezeki matching nggak ya. ada yang kita di situ. Tapi yang aku pengen ngomong adalah ada hal-hal yang dilakukan sama dia tapi kamu nggak tahu gitu. Kita kebanyakan akan membandingkan dari apa yang kita tahu dan kita lihat, kita Iya. saksikan. Sekolah bareng, jurusan sama, usia Sama. sama, gitu kan. Lebih pinter ya IPK aku lebih tinggi dari dia, good looking lebih good looking aku dari dia, rajin aku, dia kalau bikin tugas suka nyontek aku misalkan gitu. Tapi kok bisa gini gitu ya? Karena di luar yang kamu sebutin itu mungkin ada pengorbanan, meluangkan waktu untuk ini itu, melakukan hal yang sama sekali nggak pernah kamu lakukan, yang dia lakukan tapi nggak diceritain ke teman-temannya gitu, gitu kan. Nah, tugas kita Iya. itu bukan membandingkan kita ke mereka, tapi kalau bisa adalah gitu ya, belajar dari orang-orang semacam ini, minta tips, apalagi udah kenal. Kalau udah kenal tuh nanya gitu. Nanya itu untuk apa? Untuk menemukan suatu ilmu baru. Nah, begitu dapat ilmu baru, jangan serta-merta langsung diikuti. Oh iya, soalnya kamu nanti gini aja, langsung dirubah gini. Ada lagi teman lagi, oh begitu ya, gini lagi. Itu namanya latah, bukan belajar. Yang ada tuh Belajar. adalah tanya sama beberapa sumber atau satu sumber, kamu kumpulin, kamu rumusin kayak gitu, gitu kan. Habis itu kamu riset dulu, bener nggak gitu. Kalau yang benernya begini-begini, nah disesuaikan dengan kondisimu sekarang. Mana yang paling realistis untuk kamu lakukan, gitu. Ya kan. Kalau mau ngomongin tanpa tanpa perlu nanya-nanya ke teman-teman kamu, sebenarnya bisa nggak lebih simpel? Bisa. Kamu setiap hari harus meluangkan waktu kamu untuk dua hal. Satu waktu khusus untuk melamar kerja, satu waktu khusus untuk pengembangan diri. Belajar ini itu. Apa yang kamu udah bisa dikembangkan. Apa yang kamu udah bisa tapi belum lancar dikuatin. Apa yang kamu nggak bisa padahal dibutuhkan untuk profesi itu dipelajari gitu. Aku nggak tahu, masing-masing orang tuh beda, ya kan? Beda Aku nggak ya. tahu masing-masing orang butuh waktu berapa, punya waktu kosong berapa. Kamu sebagai orang yang sudah bekerja dan sedang bekerja gitu ya, kamu sendiri yang tahu waktuku 24 jam. Dikurangi waktu kerjamu berapa, dikurangi waktumu tidur berapa, dikurangi waktu kamu beres-beres rumah bantu orang tua berapa, dikurangi waktu kamu me time di rumah berapa. Nanti akan ada waktu kosong untuk hal-hal produktif yang lain. Dengan Iya. memanfaatkan waktu ini, waktu lain nggak bakal keganggu. Nah itu berapa? Katakanlah 4 jam, ya udah bagi dua aja. 2 jam untuk Iya. lamar kerja, 2 jam untuk Jam untuk belajar, pengembangan. pengembangan diri. Mau baca buku, nonton konten, atau untuk apapun lah itu, praktek ini itu gitu. Sehingga Iya. akhirnya beriringan. Sambil ngelamar kerja, kamu memahalkan diri. Nah, yang lain yang tidak boleh diabaikan dan aku lumayan sering sampaikan di tahun 2022 ini adalah pekerjaan itu bisa datang ke kita pakai dua cara. Pertama itu melamar kerja gitu ya. Cara aktif melamar. Cara kedua adalah ditawarin gitu. Ada orang yang dapat kerja tuh gara-gara melamar, ada yang dapatnya tuh Ada dengan yang cara nawarin. ditawari. Ini kan melamar itu kan cara aktif. Ditawarin itu kan cara pasif. Orang kok bisa Iya. ditawarin gimana? Karena orang lain ini bisa menemukan saya, ya kan? Paling gampang gimana? Orang nggak kenal kok bisa nemuin saya? Ya caranya aktif di sosial media, Media. minimal aktif di LinkedIn. Coba cek ulang, kamu mungkin punya akun LinkedIn, punya nggak? Kalau udah punya, profilnya udah diisi lengkap belum? Kalau profilnya udah diisi lengkap, bangun koneksi ke orang-orang baru nggak? Tiap hari connect atau follow orang baru nggak? Kalau udah, kamu bikin postingan nggak? Postingan soal bidang-bidang kamu aja, gitu. Kalau kamu seorang dokter, soal perawat, soal bidan, posting soal isu-isu kesehatan yang masyarakat harus tahu, teredukasi. Banyak yang nganggap mitos itu fakta, diulas satu-satu bikin postingan kayak gitu. Kalau bidang kamu Iya. apa, posting yang kamu kuasai lagi kayak gitu. Nah itu nanti akhirnya postingan itu pasti akan dilihat sama seseorang yang
oh ini kayaknya cocok nih. Nah, akhirnya di approach, akhirnya di kepoin, ternyata ditawarin karena cocok gitu. Dua hal ini kita harus lakukan beriringan. Jangan sampai kamu sibuknya adalah ngirim terus, tapi nyari kamu susah. Iya. Sosial media nggak aktif, cuma sekedar punya. Kemarin ada yang punya, ada yang aku review juga punya akun Instagram. Instagramnya di protect, dikunci. Setelah dibuka, di feed-nya nggak ada postingan. Gimana kita bisa nilai kamu sebagai ini? Gitu. Iya. Nah, kayak gitu. Nah, ini hal yang harus dilakukan secara rutin gitu. Nah, nanti itu dua hal ini adalah basic ya. Basic. Tanpa kita nanya dulu ke temanmu tadi yang kamu anggap kok dia bisa gini-gini, ya itu nanti di sesi detail aja buat sharing-sharing itu ya gitu. Gitu. Iya. Tapi di sini kamu harus memahami itu dulu, bahwa pasti ada hal-hal yang dia lakukan tanpa kamu tahu dan dia nggak wajib ngasih tahu kamu karena itu strategi dia gitu. Itu strategi masing-masing orang untuk dapetin sesuatu yang dia pengen. Kan nggak semua hal itu harus kita share ke orang gitu. Iya. Secara umumnya gitu kan. Oke, ada lagi nggak pertanyaan yang sifatnya general atau umum yang kau masih bingung soal Kemarin ada di channel YouTube apa terkait penyebaran CV di LinkedIn tuh emang apa, Pak? Cuma oh diperbolehkan atau secara apanya atau oh gimana, Pak? kamu udah Cuman nonton ya? cukup kita di profil aja gitu. Kamu udah nonton sampai selesai nggak? Itu udah ada kesimpulannya loh padahal gitu. Nggak cuma setengah, cuman di awalnya aja itu saya lihat. Wah, padahal kesimpulannya di akhir tuh. Dilanjutin nonton, kamu biar nonton itu yang full ya gitu, biar nggak salah tangkap. Intinya Iya. itu ngirim CV di LinkedIn itu boleh, di posting itu boleh, tapi sifatnya bolehnya tuh dalam tanda kutip diperbolehkan sama LinkedIn. Tapi buat aku tidak menyarankan melakukan itu. Aku menyarankannya bikin profil yang lengkap, bangun koneksi, bikin postingan yang rutin, berinteraksi sama orang-orang. Kalau mau upload CV di LinkedIn hanya di menu job itu aja. Tiap kali kamu pengen ngelamar kerja di menu job gitu ya. Misal kamu lewat Iya, easy Job. apply silahkan. Tapi kalau kamu posting CV di halaman utama, di beranda utamanya LinkedIn, apalagi posting CV, hari ini posting CV. Sebenarnya postingnya Yes. kayak perkenalan diri tapi di lampiran CV. Nanti minggu depan posting lagi. Kayak gitu terus-terusan, aku nggak nyaranin. Karena CV itu dokumen pribadi gitu. Gitu. Jadi CV itu kayak ya KTP lah, dokumen pribadi aja gitu. Jangan diumbar-umbar gitu ya. Sampai ada temen yang Ya, ekstrem kayak CV itu aurat gitu. Jadi kayak itu tuh nggak setiap tempat kamu boleh ngebuka itu gitu. Yang butuh itu adalah profil LinkedIn-mu dilengkapin. Kalau kamu rutin melakukan posting CV, apalagi posting. posting pas foto gitu ya, tapi nggak ada artinya, foto itu kan sebenarnya untuk kamu bikin tulisan copywriting apa, terus foto itu sebagai ilustrasinya, biasanya orang kayak gitu. Tapi kalau cuma perkenalan diri, kasih foto, perkenalan diri, kasih CV, itu no deh kalau aku. Aku akan bilang, kalau boleh nggak, ya boleh. Kan sama LinkedIn nggak diblokir, postingannya nggak dihapus, boleh. Tapi buat aku itu bukan peruntukannya gitu. Dan itu kalimat ini ada di penjelasan lengkapnya ada di videoku. Jadi nanti silahkan lanjutin lagi, ditontonnya sampai selesai. Iya. Kamu kalau udah memulai sesuatu, tidak cuma nonton YouTubeku ya. Belajar apapun, soal CV apa, coba pastikan sampai selesai ya. Karena gini, kamu bisa misunderstand gitu ya. Karena kamu gini, kamu belajar misalkan dari channelku. Kamu belajar baru 50% terus narik kesimpulan. Itu pasti hasilnya bisa meleset gitu. Bisa berbeda dengan menarik kesimpulan dari keseluruhan. Makanya kalau Iya. belajar sesuatu itu yang komplit gitu. Tapi secara umum jawabannya gitu. Jangan dilakuin. Apalagi nanti di LinkedIn. Nanti aku jelasin soal loker palsu dan lain-lain itu Iya. Loker palsu. kayak gitu. Itu bakal banyak gitu. Bakal banyak kemungkinan ke arah sana juga gitu. Karena kan ngumpulin ya gitulah, ngumpulin orang, ngumpulin perhatian lewat dokumen-dokumen yang memang tidak seharusnya di-share dengan cara begitu gitu. Ada lagi nggak pertanyaan yang sifatnya umum atau general?
cuma seputaran itu yang Intan kurang kayak apa gitu Pak, ada yang menyanggal gitu, cuman itu. Oke. Oke, berarti sekarang sesi generalnya paling sementara itu dulu ya. Nanti kalau ada boleh ditanyain Iya, lagi. Kita sekarang masuk ke sesi iya, yang detail ya, oke? iya.